Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang di belakang kurang semangat. Apa nggak dengar di luar? Oh, nggak dengar di luar, Bu ya? Ku tanam pinang si rapat-rapat supaya susah puyuh berlari. Salam pertama kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Jalan-jalan ke Tanjung Selamat, hendak membeli si buah nanas. Yang menjawab salam Ustaz dengan semangat, ku doakan utangnya lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Baru kali ini awak Bu ngisi pengajian subuh rame. Alhamdulillah. Ibu-ibu, nenek-nenek, anak-anak pun banyak pun. Alhamdulillahillazi anzala Qur'ana wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ya'murukum an tu'addul umanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Inna Allah ni'man ya'idukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, alim-alim ulama, tuan-tuan guru yang saya hormati, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi yang berbahagia ini masih Allah kumpulkan kita di antara hamba-hambanya yang senantiasa beribadah kepadanya. Bapak Ibu, ibadah sholat subuh ini agak susah memang, banyak godaannya. Terkadang kita sudah mendengar azan subuh, kita dengarnya itu, tetapi tidur balik. Itulah, tidak semua orang pada umumnya pada saat ini yang bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Nikmat iman masih Allah tetapkan di dalam dada kita. Orang-orang di luar sana bukan sehat Allah kasih. Maka nikmat yang paling besar itu, Ibu, Bapak, nikmat yang paling besar adalah nikmat iman. Iman masih diberi Allah kepada kita. Lalu apa lagi? Nikmat kesehatan. Yang muda masih sehat, gunakan untuk belajar. Yang tua masih Allah berikan kesehatan juga, gunakan untuk beribadah sebanyak-banyaknya kepada Allah.
Lalu apabila Allah cabut keberkahan nikmat sehat itu, semuanya kita tak bisa lagi. Rukuk pun sudah payah. Waktu rukuk pun, susah kali Ustaz. Bangkit rukuknya separuh. Allah cabut nikmat sehat. Makanya katanya, gunakan masa mudamu sebelum masa tuamu. Ada apa di syair tersebut? Karena di masa mudalah kita beribadah yang paling kuat. Kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke masjid. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kita kepada Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dengan memperbanyak salawat kepada beliau, insyaallah kita dipilih menjadi umatnya yang nanti diberikannya syafaat, yang nanti doa kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduknya rapatnya kita di majelis ilmu ini, duduknya kerapatnya kita di masjid Islamiyah yang bertuah ini, semoga beginilah nanti didudukkan Allah kita di alam surganya Allah dan menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi saya dikasih tema. Pagi ini pula saya kasih tema. Udah macam audisi pula saya rasain. Ustaz, ini tema kita nih ya Ustaz ya. Saya dihubungi tadi malam, nggak ada kasih tema. Saya ditelepon satu, bisa ngisi? Bisa Ustaz. Oke, aman. Biasanya kalau pengganti itu Bu, temanya bebas. Rupanya saya kasih tema, tak apa-apa lah, saya bahas lah. Yang mana nanti yang salah, ingatkan, kan itu. Ya kan? Karena saya ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ini baru balik dari si debu-debu tadi. Nggak tidur saya ini Pak. Nggak betul, ada merah mata saya nggak tahu. Tadi ada acara, bukan cuma mandi aja, enggak. Ibu ini kadang bila mandi, Ustaz pun mandi juga nyerupain ke sana. Ngapain? Bukan. Sebelum si debu-debu itu Bapak, sebelah kanan ada masuk terowongan sikit ke bawah, paling pertama dapat kalau udah masuk si debu itu, ada namanya sebelah kanan itu namanya Yayasan Ar-Rahmah kalau nggak salah saya. Di situ ada mau dibuat pembangunan masjid, itu kan kampung mualaf. Iya. Sekarang lagi berbangun, belum siap. Belum ada penghuni yang saya lihat tadi. Belum siap. Lalu di situ rencana mau diadakan rumah tahfiz. Doa kita nanti semoga itu menjadi terkabul. Jadi yang orang-orang di sana juga dari orang-orang Jawa. Rupanya banyak juga organisasi-organisasi Islam yang membantu di masjid tersebut. Yang insya Allah harapan kita semoga nanti di debu itu siarlah agama Islam. Karena sana Bu susah, tak ada azan. Kita udah senang dekat azan, dekat rumah azan. Sana nggak ada azan. Yang ngajari sholat nggak ada, pengajian tiap subuh nggak ada. Nggak ada. Kita udah bersyukur. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat kaji kita, tadi saya diamanahkan oleh Bapak BKM tentang temanya diberi amanah tetapi tidak amanah. Saya singkat aja kaji ini Bu, tak usah lama-lama. Saya gitu, ikan kakap, ikan gabus lebih cepat lebih bagus. Nanti kalau ikan kakap, ikan lele banyak cakap, aku bertele-tele. Lebih bagus ikan mujair, ikan sembilang. Kalau udah cair, aku pun pulang. Ya. Nggak maksudnya kok kalau udah siap kita cair buat minum teh manis, ya kan? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ke tema adalah kita diberi amanah. Siapa sekarang yang memberi amanah kita ini? Boleh saja Allah, boleh saja manusia. Kita kaji sederhana ya. Manusia mengkasih amanah bisa jadi sebuah titipan. Ya, bisa jadi sebuah titipan pekerjaan ataupun yang lain sebagai masalah dunia. Tetapi kita membahas cuma satu, titipan kepada Allah. Karena saya tengok ini ada anak-anak, ada remaja, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, ada kakek-kakek pun ada. Jadi kaji kita ini merangkum aja amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lalai kita menjaga amanah tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak Bu, anak. Ada anak Bu?
Ada, alhamdulillah. Anak itu selain dari pemberian Allah, karunia Allah, itu adalah amanah dari Allah. Itulah amanat yang paling besar. Bagaimana cara kita mendidik anak? Tadi sudah saya bacakan ayatnya yang kata Allah Subhanahu wa taala, Allah itu Maha melihat dan Maha mengetahui. Yang diberikan amanah, siapa yang diberikan amanah tidak mampu dalam amanahnya, hati-hati. Amanah tersebut adalah kita membahas anak, karena ada seperti anak-anak ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak itu adalah titipan dari Allah, yaitu berupa amanat dari Allah. Dan apabila kita sia-siakan amanat tersebut, bisa jadi kita terjerumus ke jalan yang tidak benar. Akhirnya nanti kita tenggelam. Jadi apabila kita menggunakan amanah yang Allah berikan, anak tersebut kita sekolahkan agama, lalu kita nanti yang akan memetiknya. Betul Bu? Kita ambil ayat, satu ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innash syirka la zulmun azim. Juz 21. Setelah surah As-Sajdah, itu namanya surah Luqman. Apa kata Luqman? Ketika Luqman berbicara kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya perbuatan itu adalah perbuatan yang dosa, kezoliman yang sangat besar. Anak tak patuh sama orang tua, itu namanya anak durhaka. Durhaka dia. Ya, durhaka. Rajin-rajin ya dia patuh sama orang tua ya. Rajinin anak ini. Doakan orang tuanya, ya. Anak tak patuh sama orang tua, itu namanya anak. Kalau orang tua melalaikan anaknya yang amanah tersebut, itu namanya orang tua durhaka. Oh, ada orang tua durhaka kalau anaknya. Orang ini berasa. Yang namanya adalah orang tua zolim. Zolim kepada anaknya. Karena kenapa? Ketika bayi baru lahir itu ibu tak tahu apa-apa. Tak pernah bayi lahir bercakap. Pernah enggak? Pernah, kecuali Nabi Isa dengan Rasulullah. Itu adalah mukjizat. Siapa yang membentuk karakter anak tersebut? Yang menerima amanah. Siapa itu? Kedua orang tua. Kata Rasulullah, anak itu seperti yang baru lahir, itu adalah fitrah. Fitrah itu adalah suci. Kalau dia suci, terserah orang tuanya mau membuat anaknya kemana, Majusi, Nasrani dan sebagainya. Kalau dia ingin anaknya seperti agama-agama yang lain, menuruti orang-orang yang lain, nyatanya sekarang ini banyak orang tuanya, mohon maaf Bapak Ibu, itu adalah amanah anak kita, amanah dari Allah. Nyatanya orang tua sekarang membiarkan anaknya mengikuti tradisi orang lain yang beda agama. Mana contohnya Ustaz? Kasih contoh. Ini masalah amanah juga ini. Contohnya apa? Contohnya ulang tahun. Saya membahas sekitaran kita aja yang beredar Ibu. Supaya apa? Kalau saya ceramah ini, pengajian ini, biar sedikit tetapi lengket, tetapi ada perubahan untuk kita. Itulah suksesnya dakwah tersebut. Ya. Saat sekarang ini orang tua yang merayakan ulang tahun anaknya, happy birthday nak. Lalu mengikut anaknya. Oh, begitunya rupanya. Pertama-tama embus lilin budaya
Budaya Nasrani, Majusi, ngembus lilin. Baru sebelum ngembus lilin berdoa. Ngembus lilin, doa. Itu satu lilin, umurnya setahun. Kebiasaan anak tersebut tiap tahun mengembus lilin. Gantianlah nak, kata mama ayahnya, iya kan? Gantianlah pula, orang tuanya pun ikut-ikutan embus lilin juga. Mengajarkan anaknya yang tidak bagus selain dari ajaran agama kita. Masuklah pula, udah tua pula, waktu jadi nenek-nenek. Ayolah ma, tiup lilinnya, Allahu Akbar, tiup lilinnya. Udah, napas sudah apa? Suruh anak pula merayakan ulang tahun, tiup lilin, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allah, la ilaha illallah. Dihembusnya lilin yang 89 tahun kalau umur waktu. 89 tahun umur waktu, 89 lilinnya. Dihembuslah. Habis napas is dead one. Mati kontan di situ, meninggal. Itu adalah pengajaran yang tidak mengarah kemana itu? Ke musyrik? Jatuh syirik nggak? Jatuh, hati-hati. Berdoa pula di depan lilin. Jadi amanah yang diberikan Allah tadi apa? Bukti kita apa? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kebiasaan kita yang saat sekarang ini yang harus kita rubah. Kalau anaknya lagi ulang tahun, barakallahu fik. Ada tuh yang ingat, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Itu nyanyi. Nyanyi apa itu, Bu? Hah? Itu cocok nyanyi ya? Tak cocok lah Pak. Itu kan nak lagu nikah itu. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Artinya selamat ulang tahun, selamat hari milad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merayakan miladnya dengan berpuasa. Setidaknya kita kalau tak mampu pun anak kita berpuasa, kita suruh, ataupun kita yang ulang tahun tak berpuasa, kita buatlah syukuran. Jangan embus lilin, undang kawan-kawannya embus lilin. Bagus diundang ustaz. Bukan aku ngajarin nanti ustaz itu apa ini? Iyalah cair ustaz itu. Bukan. Tapi ada nilai yang islaminya Bapak Ibu. Pernahlah pula Bapak. Ini ku kecek-kecek aja ini. Saya kan ada di grup marhaban saya. Iya kan, grup marhaban diundang. Nah, mau ditelepon. Ini saya rada-radanya, ini orang-orang lumayan ini, mau komplek, stay di sana. Halo Ustaz, iya Bu, bisa marhaban saya Bu, anak saya nikahan ini Ustaz, mempelainya dari Aceh, anak saya dari Padang, jumpanya di Jakarta, lalu kerja, lalu nikah, resepsinya di sini karena kami di sini udah lama tinggal, di sini kami. Oh iya Bu, iya. Berapa lah kira-kira Ustaz itu? Apanya berapa ini Bu? Kami pun nggak mau maktor kan Bu, ancam lagi itu Ustaz, saya kan nggak tahu, ini baru menikah anak saya, anak pertama ini lah. Iya. Begini aja lah Bu, karena saya nggak berani memaktorkan, saya bilang. Iya Ustaz, berapa Ustaz? Saya nggak berani memaktorkan. Gini aja lah Bu. Ku tanya balik nih Bu. Ya apa itu Ustaz? Kalau ibu mengundang, itu kan resepsi pernikahan. Iya. Kalau kibat ibu undang berapa? Tanya gitu. Tanya. Pandai Bu kan? Tanya. Kalau kibat ibu undang berapa? Bingung ibu itu menjawab. Apa aku bilang? 3 juta Ustaz. 3 juta? Iya, itu udah murahnya itu Ustaz. Itu mungkin dah kibut-kibut udah hafal itu. Biasa-biasa aja lah. Biasanya kalau kibut-kibut bin itu 7 juta, 8 juta, udah murahnya itu. 5 juta lah paling. Oh, iya Bu, 5 juta ya? Iya, Ustaz 5 juta. Jadi berapa Ustaz? Gini ya Bu. Karena kita sama-sama menyiarkan ini, ibu menyiarkan itu, saya menyiarkan yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini tradisi di dalam Islam menyambut marhaban jadal Bu. Saya ini ketika Rasulullah balik pada Ramadan lalu disambut dengan marhaban. Lalu saya bilang gini, udah Bu, samakan aja lah.
Silahkan makan. Apa katanya? Mutung mukanya. Iya Ustaz, nanti saya panggil lagi ya. Tak dipanggil ya Pak? Tak dipanggil. Mungkin mencari dia yang cepet-cepet yang 50. Utanya lagi berapa ya kasih orang marhaban? Ada grup marhaban sini. 50? 50. Kita bukan kira-kira bukan hitung-hitung mohon apa. Sekarang tradisinya seperti itu. Yang membuat beban yang ke akhirat nanti yang menjerumuskan ke neraka, kita rela membayar mahal-mahal. Diundang lampu nak kibar. Apa kata bidon pun ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada membela saya ucapkan selamat datang kepada semoga keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Satu kembang buat kami, kibar Larasati cerai. Apa yang baiknya? Belum lah, aku dapat cerai. Itu tadi. Tidak ada yang baik di situ. Kalau waktu lampu nak bayar yang grup, makanya grup bapak-bapak sekarang udah ada dibanding ibu-ibu yang istiqomah. Grup bapak marhaban udah nggak ada, malas pula. Kalau aku tak kuasa aku lagi. Sakit. Sallallahu ala Muhammad Muhammad sallallahu kita bacakan yang baik-baik syair-syair ulama-ulama terdahulu di rumahnya. Keberkahan menjadi rumahnya itu. Pulang awak membawa tolur sama golas. Dari tahun Majapahit sampai tahun sekarang tolur sama golas, tolur sama golas. Saya pun di kampung, saya ini orang kampung. Makanya saya dulu latihan marhaban dulu di kampung. Diajaklah pula dulu bayar Iya. Golas ini udah lumayan, ini udah mahal ini gelas ini. Gelas ini gelas biasa. Telur pulut, telur pulut, telur pulut. Itu aja lah. Kadang yang mama cerita sedihnya karena bapak-bapak ni pulang bapak anak menunggu. Pak bawa apa? Pak tanya Pak ada undangan. Ini nak bawa telur. Mak telur satu. Apa kata maknya inisiatif, ya kan? Belahnya telur pakai benang belah lah telur. Anaknya 4. Anaknya 4 dia bayar kan kasihan nak nengoknya. Anaknya 4 diberilah telur nih, bayar supaya bisa. Udahlah. Bagian mama enggak ada lah ya kata anaknya kan. Mama enggak mau, udahlah enggak apa-apa lah mama nanti aja apa meong telur nanti gitu. Nanti ada telur. Udah enggak apa-apa. Rena ada telur. Mama udah biasa makan telur. Rena itu kata mamanya. Udah biasa mama makan telur. Rena ujrah, penghargaan terhadap agama kita sedikit. Tetapi untuk yang tidak diajarkan di dalam Islam, kita rela berpoya-poya, menghabiskan uang. Sementara semua yang ada di pesta kita itu yang melaksanakan keyboard itu, tukang keyboardnya tak sholat. Siapa yang menanggung, ikut menanggung? Tuan rumah yang pesta. Tukang gendangnya, gendang 9 tak sholat. Siapa yang menanggung? Ikut menanggung? Tuan rumah. Tukang apa? Tukang masak, tukang dandang tak sholat. Siapa yang ikut menanggung? Tuan rumah. Tukang jaga makan Perancis, udah pula make upnya ya Allah ya Tuhanku. Tebal kali. Ini tebal. Anak-anak gadis pula itulah. Awak nunduk aja lah. Awak lah jangan pulang kan. Tunduk aja lah. Tunduk. Tak sholat. Siapa yang menanggung? Orang rumah. Seharian tak sholat di dalam, yang menanggung yang ikut menanggung adalah yang tukang undang. Tetapi kalau marhaban dibuat, dibilangkan orang yang entah apa bid'ah segala macam mengelakkan. Tetapi apa yang membilangkan bid'ah itu? Coba dulu. Apa dibuat selain itu? Memperbiarkan keyboard itu? Tidak. Senang sekarang orang melarang kayak gitu. Makanya saya gak ada tiku.
Iyalah, ada hijau marhaban berarti. Enggak, marhaban itu adalah ketika menyambut Rasulullah SAW saat orang yang di dalamnya adalah syair-syair kepada Rasulullah. Marhaban jaddal Husaini. Pertama, marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal Husaini. Selamat datang wahai cahaya Allah, wahai kekasih Allah, dan selamat datang wahai kakeknya Jaddah Husaini. Kakek Husaini. Siapa itu kakek Husaini? Rasulullah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita ke tema. Nomor 7. Enggak terasa ya. Memang tanda-tanda kiamat tuh tak terasa. Dulu kita segini udah nggak terasa, udah bulan depan nggak terasa. Sapu-sapu kita nanti dah juhur ya Pak, betul? Sapu-sapu dah juhur, ngambil duduk kita masak-masak ibu di dapur udah asar, golek-golek sebentar udah mau azan maghrib. Tak terasa waktu itu. Kenapa? Tanda akhir zaman. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ke tema tadi, amanah. Amanah kepada anak. Jadi apa solusi kita Ustaz? Kita ajarkan anak kita sesuai dengan anak Luqman tadi di dalam Al-Quran. Ketika anaknya kecil, dikatakanlah kepada Luqman, kepada anak si Luqman tersebut, ya bunayya la tusyrik billah. Jangan engkau menyekutukan Allah. Pernah kita bilang ke anak kita begitu, Bu? Pernah? Tidak secara lisan, tetapi secara perbuatan kita suruh sholat anak kita, itu juga termasuk. Iya kan? Mengajarkan anak kita mengaji. Kita ajari anak kita mengaji, membaca Al-Quran. Tak sempat aku Ustaz, disuruh guru ngaji datang. Jangan kita, Bu, mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita pilih-pilih. Karena itu adalah amanah dari Allah. Kalau tak sempat kita ajarkan anak kita kepada guru mengaji. Kadang yang susahan, mohon maaf, ini sudah menjadi tradisi kita. Kalau sudah les bahasa Inggris, yang sibukan bapak sama mamanya, supaya tahu anaknya ini bahasa Inggris. Kalau sudah mengaji, sedikit aja anaknya panas badannya, sikit-sikit aja udah malas anaknya. Tak mau dia menegurnya, biarkan aja. Dan bahkannya guru mengaji lebih rendah daripada guru bahasa Inggris. Kenyataan nggak sekarang? Sekarang bahasa Jepang lagi lebih galak-galaknya sekarang. Bahasa siapa itu? Ada manfaatnya sama kita, Bapak Ibu. Manfaatnya hanya di dunia. Bisa dia dapat kerja nanti, bisa dia nanti jumpa sama Jackie Chan. Ya kan? Pampir, cakap-cakap di sama pampir, orang Cina sana Jepang, amal itu. Bahasa Inggris, jumpa sama Ronaldo, bahasa Inggris sama Ronaldo. Coba kalau udah kita nggak ada, mohon maaf. Ketika ruh dicabut dari Allah, ya kan? Kita sudah terbaring kaku di dalam kuburan. Apa kata anakku? Angkatkanlah bahasa Inggris tuh. Masuk dia ke kuburan nggak bawa Al-Quran dia, nggak ada dibacakan sama sekali. Assalamualaikum pun enggak. Apa katanya? How are you, Mom? Mom, how are you? Mom, how are you, Mom? Kata mamanya jawab dari bawah, you how? Kata mamanya. Tak ada menggelupur kita di dalam kubur itu. Tak ada yang membacakan Al-Quran ketika kita sudah tiada. Kata Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min sulus." Salah satunya adalah doa-doa anak yang soleh. Ketika dia sholat, dia ingat sama mamanya. Ketika dia siap bekerja, dia ingat sama bapaknya dulu yang menyekolahkan dia. Itulah harapan kita, mendidik anak kita, memberikan dia spiritual yang bagus, memberikan dia keagamaan yang baik. Untuk apa? Untuk kita juga. Kalau kita tanam kepada anak kita yang baik, niscaya insya Allah dia akan ingat. Dari kebaikan itu nanti kita terima nanti di alam bahasa. Kita tak lama Bapak Ibu tinggal di dunia ini. Amanah itu, amanah yang paling besar adalah anak. Anak bisa memasukkan kita ke dalam surga, dan anak bisa juga memasukkan kita ke dalam neraka. Berbicaralah anak di dalam hadis riwayat
Muslim yang ini hadisnya sangat panjang. Katanya berbicara dengan malaikat Jibril. Apa katanya ke malaikat Jibril? Wahai Jibril, anak tuduh masuk neraka karena orang tuanya zalim. Apa katanya? Saya tidak rela dia masuk surga. Turunkan dia dari surga, masukkan bersamaku ke neraka. Lalu malaikat itu bertanya, siapa engkau? Aku adalah anak-anaknya. Percuma kita rajin ahli ibadah, haji kita beberapa kali, umroh kita berulang-ulang, puasa kita tak ada yang tinggal, sedekah kita yang banyak, tetapi anak kita tidak kita ajarkan agama, nol. Pada perhitungan nanti semua akan menuntut, anak menuntut. Lalu kalau kita kebaikan, kalau kita ajarkan anak kita kebaikan, ahlul Quran, kata Rasulullah, nawwiru buyutakum, sinarilah rumah kalian, bis-shalah, dengan salat, wa tilawatil Quran, dan membaca Al-Quran. Anak-anak ini yang suka membaca Al-Quran nanti apa katanya kepada Allah? Ya Allah, la adkhulul jannah qabla adkhuluhuma. Jangan engkau masukkan aku ke dalam surga sebelum engkau masukkan kedua orang tuaku. Terbalas. Sekarang kita milih yang mana? Kadang guru mengaji seperti itu. Sedih sekarang. Aku bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 tahun aku yang mengajar mengaji. Sampai sekarang ngajar privat aku. Ada lagi dibodoh-bodohi muridku aku. Bodoh-bodohinya Pak. Dibodoh-bodohinya. Sekarang kan metode ikro. Kalau dulu alif a, alif kalau dulu waw sin sabdu date wasin date salam date lam mim dopanmu wassalamu. Itu dulu. Kalau sekarang a ba ta. Masuklah pula aku. Assalamualaikum, salam. Duduk pula dia. Nah, mana kaji kita? Ikro 1 Pak Ustaz. Bukan Pak Ustaz, Pak Ustaz bilang. Iya loh Pak Ustaz. Pak Ustaz. Dalam hatiku pijak-pijak nih bulan ini nanti ku bilang. Pak Ustaz tak ngerti loh katanya. Udahlah bacalah. Baca betul. Iya Ustaz. Saja. Ketawa dia. Kau baca tu apa aku bilang? Apa yang kau baca? Anakku, apa yang kau baca? Pak Ustaz tak ngerti loh. Ulanglah lagi lah. Salah itu kayaknya. Betul Pak Ustaz. Coba ulang lagi. Saja. Itu bukan itu namanya kau ketawa, aku bilang. Itu ketawa, kau itu ketawa. Iya loh Pak Ustaz tak ngerti loh. Aku telat katanya. Telat ya. Oh iyalah, kata mama hanya kan 3 kali. Lalu dibacalah ketiganya sama-sama. Ketawa dia. Pikir boleh makan. Tapi jadi ada usaha. Naik sepeda saya itu Bu. Mengajar mengaji. Sekarang alhamdulillah udah ada kereta. Naik sepeda Pak. Iya, dari Marendal mau kuliah ke Jurusan Bahasa Sirai, Sirai. Karena kata pesan mama aku, kita ini orang susah, jangan tambah susah. Kalau kau mau kuliah ke sana, duit hanya inilah yang ada. Kau mau bawa apa? Bawa. Ku cari masjid sama musola. Tinggal aku di musola. Kuda yang pula sepeda Sirai. Pas turunan seret. Iya. Pas putus rantainya, rupanya nanti udah lama memang. Aku badanku besar, bogak. Putus rantainya, mau naik tanjakan. Aku katanya, regar. Sudah. Jadi ada berkesan dalam hati tersebut. Karena apa? Karena pesan orang tua itu. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita mungkin ada senda guraunya, tetapi apa? Anak kita perhatikan. Itu adalah amanah dari Allah. Ketika jasad sudah tiada lagi bernapas, bila Ijrail datang hampiri, tinggallah harta emas dan perak.
napas terhenti, lemahlah diri, jasad terbaring, tidak bergerak, tiada lagi teman ketawa, tinggallah harta pangkat melimpah, ke tempat sunyi jasad dibawa, dalam keranda dibawa pindah. Tak ada lagi yang bisa membantu kita kecuali apa? Doa-doa anak yang soleh. Menangis jenazah kita itu tak ada. Insinyur, presiden, DPR anaknya tak bisa memandikan mamanya, tak bisa menyolatkan ayahnya. Kenapa? Karena waktu kecil dia dididik hanya dididik dalam hal ilmu dunia. Ilmu Al-Quran tidak diajarkan. Menangis jasad tersebut. Apa kata jasad tersebut? Wahai anakku, dulu engkau aku mandikan, dulu engkau aku timang-timang, 3 kali sehari anakku engkau mandikan. Wahai anakku, sekarang tubuhku sudah kaku, tidak ada lagi napas di dalam diriku, semuanya tidak bisa lagi ku gerakkan. Wahai anakku, permintaan yang terakhirku, mandikan aku yang terakhir kalinya. Kalau tak pernah kita ajarkan kepada anak kita agama, mau tak dia memandikan kita? Tak mau. Asik dia bekerja, asik dia bercerita di luaran saja dengan teman-temannya. Ketika dibajui kita, ketika mayat sudah dibajui oleh Allah oleh Bilal Maid, apa katanya? Tak ada anaknya yang bisa membajui, karena tak diajarkan agama. Wahai anakku, kata mamanya, dulu engkau aku bajui, dulu engkau aku belikan baju yang indah-indah, yang cantik-cantik, yang mahal pula harganya. Tidak aku pedulikan baju di pakaianku, asalkan engkau, wahai anakku, engkau mendapatkan baju yang baru-baru, yang bagus-bagus. Wahai anakku, hanya kain kapan itulah yang bisa menutupi auratku. Wahai anakku, bajuilah aku untuk yang terakhir kalinya. Kalau tak tahu anak kita membajui kita yang terakhir, cuma apa katanya, ditengoknya aja, cuma dipoto. Sekarang toto, cerek. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang mama kami yang tercinta, sudah tiada lagi tempat kami mengadu. Datang kawan-kawan yang tadi dari mana? Amin. Komen. Amin. Terakhir nggak ada yang datang. Tak ada yang datang ke melayang. Kenapa? Udah dipoto pula. Apalagi yang ketiga, wahai anakku, aku sadari dulu engkau tidak pernah aku ajarkan salat, dulu engkau tidak aku pernahkan agama. Wahai anakku, pintaku kepadamu, salatkanlah aku untuk yang terakhir kalinya. Pertanyaannya sekarang Bapak Ibu, apakah anak lelaki kita, kalau sudah kita menghembaskan nafas yang terakhirnya, bisakah anak kita tersebut menyolatkan kita untuk yang terakhir kalinya? Kalau tak bisa, tidak. Yang terakhir kali apa? Ketika masuk ke liang lahat. Wahai anakku, begitu enak engkau di dunia, aku sudah masuk ke liang lahat yang terakhir. Engkau peluklah aku, kau masukkan aku dengan baik-baik, dengan kelembutan hatimu. Wahai anakku, apabila engkau bergerak 7 langkah, maka 2 malaikat akan menanya amalanku. Wahai anakku, pesanku kepadamu, jangan henti-hentinya engkau mendoakanku. Anak kita tidur di kasur yang empuk, ber-AC, ada kipas angin, di rumah yang megah. Kita tidur berbantalkan tanah. Karena memang itulah hakikatnya manusia,
Diciptakan dari tanah lalu kembali ke tanah. Apa yang kita anggarkan hidup di dunia ini, selamanya kita di dunia ini hanya memikirkan anak kita itu supaya sukses di dunia saja, tidak kita sukseskan di akhirat. Itulah termasuk amanah yang paling besar. Mampukah kita? Sudah di manakah perjalanan anak kita? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi kajian kita tentang amanah tentang anak. Mudah-mudahan anak-anak kita ini kita bimbinglah. Yang kecil-kecil nih, yang remaja-remaja ini, alhamdulillah mau dia pula ke masjid, Pak. Payah sekarang mengajak anak ke masjid. Ya payah. Jangan pula apa? Kemarin aku gitulah, diusir pula anak-anak tuh. Orang ini tak boleh. Anak-anak sekarang itu Pak melawan memang. Awak kasari, dilawannya pula kita. Apa Wak? Mata Wak. Dilawannya kita, Allahu Akbar. Ada lagi pula lagi itu mengusirnya pakai jurus. Pakai jurus waktu mengusir anak-anak tu. Ada pula macam ada pula ngancam. Pulang anak tu ke rumah berlari dia. Mama. Apanya kau menyolap kau, kata anak mama. Kenapa kau? Mau dipotong wak atau aku? Apa dipotong wak tu? Ini adalah aset kita nanti ke akhirat. Mereka ingat sama kita, anak-anak kita ini. Dulu aku diajak mama aku, dulu aku salat subuh pengajian. Ku dengarkan Ustaz Daud. Ustaz Daud di mana sekarang ya? Udah mati. Kita doakan dia, iya doakan. Jadi lihat orang itu. Kita ini semua ini akan mati. Amanah itu adalah amanah yang kita tanggung jawab, yang adalah yang paling besar, amanah anak. Kemana kita akan mengarahkan anak kita tersebut? Kalau kita mengarahkannya hanya untuk ke dunia saja, batasnya hanya untuk di dunia. Kalau kita membatasi anak kita untuk akhirat juga, maka di akhirat nanti nanti selalulah anak mendoakan kita. Membaca Al-Quran dia, satu huruf dibacanya, mengalir pahalanya bagi kita. Itulah pahala yang tak ada batas. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, udah ada ku tengok duduknya berselonjor, udah ada duduknya yang bersandar, tak tentu arah lagi ku tengok, udah paham ya awak itu. Kalau sudah ada jamaah yang sudah mengkendor-kendorkan mata, yang sudah berselonjor, berarti sudah apa? Ustaz sudahlah dalam hati. Itu apa? Psikologi itu namanya. Udahlah Ustaz. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kaji kita pagi-pagi yang berbahagia ini, yang datangnya, yang baiknya datangnya dari Allah, kesalahan yang besar itu datangnya dari saya, karena saya adalah makhluk biasa, bukan makhluk luar angkasa. Kalau ada Bapak Ibu kata-kata saya yang kasar, maklumlah saya makhluk kasar, bukan makhluk halus. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, iya. Sebelum saya tutup pengajian ini, ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Tak ada. Mungkin tak ada. Lama kali pula Ustaz ceramah tu. Janji tadi setengah jam, ini berapa menit sudah? Keasikan, itulah namanya. Tak ada Pak ya? Bu ya? Pas ya? Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kusangka terbit bulan purnama walaupun bulan tak kunjung jua. Di lain waktu kita berjumpa, semoga Allah meridai kita. Bapak Ibu, kita duduk dengan doa, kita tundukkan kepala kita. Mungkin di sana sini kita sudah dapat membuat kesalahan yang begitu banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pagi ini kita doakan kepada Allah semoga dosa-dosa kita tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع الدعاء. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, baik disengaja maupun tidak kami sengaja, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, begitu banyak jasa kedua orang tua kami kepada kami. Ya Allah, berkah subuh yang mulia ini, hapuskanlah dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, apabila orang tua kami masih berada di sisi kami, istiqamahkanlah dalam ibadahnya, ya Allah. Sehatkanlah dia, ya Allah. Berkahilah umur orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika orang tua kami tidak lagi berada di sisi kami, ya Allah, lapangkan kuburnya, ya Allah. Ampuni segala dosa-dosanya, ya Allah. Bukakan keberkahan dari pintu surgamu, ya Allah. Terangi kuburnya, ya Allah, sebagaimana mereka menerangi jiwa kami di waktu kecil. Ya Allah, sayangi orang tua kami, ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah hidayah kepada anak-anak kami dan keistiqomahan dalam belajar agama kepada anak-anak kami, ya Allah, agar mereka nanti, ya Allah, bisa mendoakan kami ketika kami sudah tiada di dunia ini, ya Allah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما واهدنا يا الله صراطا مستقيما ببركة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Bapak Ibu, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.